Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata kuliah analisa desain sistem informasi enterprise, di mana pada chapter ke-11 ya, di minggu 11 ini kita akan membahas mengenai physical architecture layer design ya. Nah, di sini nanti kita akan bagaimana tahap mulai mempublish ya, atau menaruh situs kita atau project kita ke dalam sebuah arsitektur enterprise ya. Nanti di situ ada beberapa pendekatan, misalnya pakai server side atau pakai model cloud dan sebagainya. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu objektifnya ya. Kita akan membahas mengenai mengerti perbedaan dari physical arsitektur komponen, kemudian memahami server base, client server physical arsitektur, familiar dengan cloud computing dan green IT. Ini di era ke depan itu trennya itu adalah tren green ya, tren green IT itu di 10 tahun 20 tahun ke depan tema konsep green itu tetap akan menjadi isu ya, isu dunia. Sehingga beberapa kebijakan pun juga harus diikuti ya, untuk bagaimana mengefisiensikan perangkat, bagaimana supaya ramah lingkungan, yaitu harus tetap perhatikan. Kemudian able to create ya, kita bisa membuat network model menggunakan deployment diagram ya. Jadi di model UML itu ada yang namanya deployment diagram. Di situ nanti ada beberapa notasi yang terkait dengan arsitektur ya biasanya ya. Kemudian familiar bagaimana membuat hardware dan software specification ya. Kita membuat dokumen spesifikasi dari hardware dan software. Kemudian memahami bagaimana operasional, performance, keamanan, culture, political requirement yang mempengaruhi desain dari physical architecture layer ya. Ini menjadi penting ya. Kita masuk yang pertama pengantar, yaitu most modern system span two or more network komputer ya. Ya, ini sudah pasti bahwa model saat ini di dunia digital, di dunia modern saat ini, sistem sendiri itu sudah berjalan di lebih dari 2 minimal ya jaringan tersendiri gitu. Jadi ada yang misalnya menggunakan model client side ya, ataupun pakai modelnya cloud ya, atau pakai based on mobile misalnya. Itu semuanya sudah, mau tidak mau kita harus bisa mengakomodir gitu ya. Seringkali ada pertanyaan, saat ini udah ada smartphone gitu kan. Nah, sehingga ya kalau kita nggak bisa mengikuti era digital smartphone, berarti kita akan ditinggal gitu ya, ditinggal oleh customer gitu. Physical architecture layer design specifies ya, bagaimana sistem itu didistribusikan ke seluruh jaringan komputer, kemudian apa hardware yang digunakan, software bagaimana ya, itu juga harus kita tentukan ya. Jadi dalam membuat sebuah sistem itu kita harus jelas hardware-nya apa. Misalnya kita memang mau fokus di mana nih ya. Bahkan sekarang itu sudah ada engine yang bisa fleksibel ya. Dalam arti nanti mau main di mana, mau main di mobile dia udah bisa ready, mau main di desktop juga dia sudah siap, ya mau main di web base juga full juga dia sudah siap gitu. Nah itu sudah, sekarang pendekatannya harus begitu ya. Sudah pendekatannya dimana kita harus multi device ya, multi hardware gitu. Jadi orang mau pakai apapun kita sudah ready gitu, siap. Banyak sistem didesain constrained by existing system and network ya. Ya, jadi memang awalnya ya pasti dari sistem existing dulu ya. Bagaimana sistem desain itu dibuat. Kemudian physical architecture design is demand knowledge adalah faktor kunci dari yang penting ya. Bagaimana pemahaman kita itu menjadi suatu yang critical pointnya di situ. Kemudian yang kedua, non functional requirement play key role ya. Non functional requirement adalah
pemain kunci ya, play a key role ya, pemain kunci. Nah, ini elemen-elemen yang ada dalam model physical architecture layer ya. Tujuannya adalah membuat sebuah aplikasi itu berjalan di dalam sebuah hardware. Prosesnya bagaimana? Yang pertama adalah memahami software dan hardware option ya. Jadi beberapa perintah-perintah di dalam software dan hardware itu kita harus paham. Kemudian yang kedua, memilih ketersediaan alternatif seperti misalnya cost of acquisition ya. Jadi ada biaya untuk pembuatannya ya. Kemudian biaya untuk pengembangannya ya. Tahap-tahap dalam pengembangannya, interface-nya seperti apa, kemudian control and security-nya bagaimana, kemudian bagaimana nanti arsitektur ini kalau di scalability, kalau berkembang maka apa yang harus kita siapkan gitu ya. Jadi nggak harus dari awal lagi gitu, tinggal dikembangkan. Jadi modelnya nanti model modular ya. Jadi nggak dari nol kita harus desain membuat sistem baru lagi untuk di scalability ya, enggak, tapi pakai sistem yang sudah ada tetapi performance-nya ditingkatkan gitu. Misalnya speed-nya tinggal kita harus tambah server, tambah misalnya arsitektur hardware-nya gitu, memorinya gitu, kemudian dibagi menjadi beberapa partisi, ada beberapa tier misalnya. Itu juga salah satu teknik yang bisa dilakukan di model scalability ini. Nah, arsitektur komponen ya. Software itu ada apa? Ada data storage ya, data storage, data access logic, application logic, presentation logic ya. Nah, ini saya harap sudah paham ya apa bedanya data storage, data access logic, application, dan presentation ya. Kemudian adalah hardware komponen. Sekarang ada client, server, network ya. Kalau klien ya berarti si endpointnya, kemudian servernya itu berarti si server itu sendiri, mainframe server itu sendiri ya. Kemudian networknya ya berarti mediumnya apa yang dipakai, misalnya pakai jaringan list line, kemudian broadbandnya pakai apa, bandwidthnya berapa ya, modelnya bagaimana ya, kecepatannya kita mau set berapa gitu. Nah, yang pertama kita bahas yang ini, yang server ya. Server based architecture, di mana server perform all four application function. Jadi dia server itu melakukan 4 tahap fungsi ya. Yang pertama untuk server sebagai data storage, penyimpanan, kemudian akses datanya juga dia ada di sana, application logicnya juga ada di sana. Application logic itu berarti itunya logic dari aplikasi yang mau kita kembangkan ya. Dalam arti misalnya kalau kita pakai server side, berarti bahasa server side-nya misalnya taruh di situ, misalnya PHP-nya ya, atau kita memakai framework tertentu ya, berarti untuk logic modelnya ada di sana gitu. Nah, kemudian ada presentation logic, interface ya, biasanya untuk UI-nya itu kita juga buatin di situ ya, di satu server yang sama. Jadi server satu tetapi dipakai oleh multi logic ya, multi tadi software komponen ya. Jadi ada 4 ini yang dipakai. Klien biasanya menggunakan terminal dengan display and keyboard untuk mengambil keystroke ya, and mengirimnya ke server untuk melakukan proses ya. Misalnya ya ada ya, berarti misalnya kita mau memanggil perintah tertentu misalnya. Nah, itu konsep server based architecture. Jadi di sini kalau klien butuh dia harus ambil di server langsung gitu ya. Nah, sedangkan kalau client base ya berarti client to client ya. Di sini client and personal computers di jaringan. Kemudian server is file server on the same network. Biasanya ini model peer to peer ya, kalau kita di jaringan Cisco itu model peer to peer. Misalnya kita sharing file antar satu komputer yang lain misalnya. Ya, itu biasanya dipakai simple develop tapi sangat overload ya, quickly overload, cepat overload ya. Kenapa? Karena ya akses setiap proses itu dia diketahui sama yang lain gitu, dan ini akan menghabiskan RAM kita, memori kita gitu. Karena di sini kita nggak butuh server kalau sebenarnya ya. Jadi satu server itu bisa dijadikan server gitu, satu klien bisa dianggap sebagai satu server gitu.
All data is download to client for process. Network traffic may be excessive ya. Jadi menjadi trafficnya menjadi sangat tinggi sekali gitu. Ya, kemudian dia tidak punya computing power. Nah, yang idealnya seperti ini ya, idealnya seperti ini. Jadi client server arsitektur. Jadi ya client side ya, berarti ada si client, ada si server, di mana si client itu ya, itu dia hanya ada prosesnya dua ya, application logic dan presentation logic di level client ya, sedangkan di dalam server itu dia fokus di mana? Di data access logic, application logic, dan data storage gitu. Jadi yang interface semuanya di user nih mainnya. Application logic ya, application logic itu misalnya kayak perhitungan-perhitungan yang sifatnya klien gitu, biasanya di JavaScript gitu ya. Perhitungan JavaScript misalnya kayak ada apa selisih atau mungkin misalnya kalender, tanggal gitu-gitulah pokoknya. Nah, itu di klien biasanya mainnya. Logic interface-nya juga sama presentation-nya ya. UI-nya biasanya UI UX-nya jadi klien. Server nggak ngurusin masalah itu. Nah, sehingga menjadi balance ya prosesnya antara klien dan server. Jadi dibagi gitu, dibagi. Jadi bebannya nggak berat di server kalau model client server ini. Kemudian predominant architecture in modern system, amount of client servers varies. Thin client to only presentation logic, client hanya untuk presentation dan application. Kemudian high scalability incremental cost ya. Ya, tingginya scalability pada saat adanya peningkatan biaya ya. Maksudnya nanti kalau udah dikembangkan ya berarti mau nggak mau dia harus kembangkan lebih jauh ya. Dalam arti ya servernya harus ditambah misalnya ya. More complex science application must be written for both client and server. Jadi kalau ada pengembangan lebih lanjut sehingga menjadi aplikasi yang lebih kompleks, maka ya dikembangkannya jalur ini ya berarti kita harus tambah perangkat gitu. Misalnya servernya ditambah gitu ya. Kemudian mungkin kita atur manajemen bandwidthnya dan sebagainya itu. Nah, dalam tiers ya atau level tingkatan di client server itu ada 3 step ya. Yang pertama adalah second tier, third tier, dan end tier gitu. Nah, client server architecture tier are defined based on how the logic is partitioned. Jadi logic partitionnya itu dibagi gitu ya, dipecah. Nah, kalau second tier itu dimana satu server itu bertanggung jawab terhadap data storage and access. Kemudian klien bertanggung jawab terhadap application dan presentation logic yang seperti ini ya. Ini yang umumnya ini standarnya itu adalah second client. Jadi si klien itu hanya untuk ngurusin presentation logic, application logic, sedangkan untuk data storage, access dan sebagainya itu di second tier. Sedangkan kalau third tier ini di mana data storage and access logic on one server, kemudian application logic itu ada di klien yang di server yang lain, kemudian klien responsive terhadap presentation logic. Nah, ini kalau ini berarti si kliennya itu hanya fokus ngurusin masalah presentation logic, sedangkan kalau application logic sendiri ya misalnya kayak JavaScript yang tadi gitu ya, itu dipisah lagi di server yang berbeda gitu. Nah, itu berarti level ke three tier ya, jadi dipecah lagi. Nah, sedangkan kalau yang end tier, nah, di mana ini application logic ya, yang ini yang logiknya aplikasi itu punya dua server gitu ya, dibagi menjadi dua server. Data logic on another common in e-commerce application, better load balancing, more scalability, 2-3 tier system, plus high demand on the system. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi yang besar enterprise seperti kayak e-commerce itu membutuhkan level yang entire seperti ini ya. Nah, misalnya adanya load balancing, kalau misalnya terjadi satu server itu mati, maka bagaimana transaksinya itu kan nggak boleh putus ya, harus tetap jalan gitu, sehingga dia harus bisa ngelempar requestnya itu ke server yang lain gitu. Jadi bisa ada beberapa server yang berjalan di dalam satu logic access logic aja gitu. Jadi misalnya logic itu satu logic itu bisa di-split menjadi beberapa server. Ya, makanya di sini adalah entire gitu. Jadi jumlah servernya itu ya kita tentukan sendiri gitu. Bisa mungkin 10, 50, 100 gitu. Ya, itu kita bisa tentukan sendiri gitu. Nah, itu levelnya udah level enterprise ya, perusahaan yang level skalanya udah cukup besar gitu. Nah, pemilihan physical architecture terkait dengan yang pertama adalah biaya ya, cost of infrastructure ya.
biasanya terkait dengan akuisisi dan future growth ya. Jadi misalnya adanya peningkatan akuisisi pelanggan itu kan, akuisisi itu kan berarti jumlah yang gampang diketahui ya, yang saat ini diketahui ya. Misalnya peningkatannya dalam arti tambahan jumlah user kita itu saat ini per menitnya itu 100 user baru misalnya. Nah, maka itu berarti akuisisinya itu kita udah jelas tuh, udah dapat data akuisisi baru gitu. Nah, kemudian future growth-nya gimana? Kita prediksi itu. Oh, berarti kalau dalam 1 bulan itu paling enggak ada berapa user baru dan kita harus bagaimana gitu ya. Itu terkait dengan nanti biaya infrastrukturnya. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, misalnya kita menambah sebuah server baru misalnya. Ya, atau manajemen servernya mau seperti apa? Mau di-expand, mau diperbesar apa namanya? Kemampuan server kita mau ditingkatkan misalnya ya, speknya mau ditingkatkan, misalnya RAM-nya dulu ditambah gitu ya, atau bagaimana gitu ya, atau model sistem backup-nya juga harus percepat misalnya, diperbesar gitu ya, itu berarti terkait dengan cost nanti ujung-ujungnya. Kemudian kalau udah cost infrastrukturnya sudah dapat, berarti terkait dengan akuisisi dan growth tadi, future growth, maka ya pasti biayanya ya, biaya pengembangannya dan ease of development ya, proses developmentnya. Jadi biaya dan proses itu ya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau udah biaya pengembangan ya pasti actionnya bagaimana gitu kan. Kemudian interface capabilities ya, dari sisi tampilan bagaimana, interface kemampuannya si server itu juga harus bisa dimonitor ya, control and security ya, bagaimana kita bisa manajemen, mengatur, bahkan terkait dengan keamanan datanya itu menjadi penting gitu ya. Ini juga isu yang sangat penting, bagaimana kita memilih sebuah model arsitektur ya, termasuk misalnya kalau kita mengambil apa namanya, mengambil layanan dari pihak lain, pihak ketiga, misalnya kita mau hosting di satu perusahaan tertentu misalnya. Nah, itu kita harus bisa juga melihat gitu, dalam arti bagaimana model recovery plan-nya mereka, gimana proses ya runtime prosesnya mereka gitu, bagaimana gitu ya. Jangan sampai nanti ya, belum lama ini kan kita juga tahu ya bahwa terjadinya misalnya kebakaran gitu di data center gitu. Nah, itu mengakibatkan bagaimana cara penanganan mereka gitu ya. Kalau dirasa tidak bagus ya, kita harus mulai berpikir 2 kali untuk segera berpindah ya, dari satu perusahaan lama ke perusahaan yang lain gitu ya. Bahkan sekarang itu sudah banyak beberapa perusahaan dunia itu eh memberikan layanan yang ya cukup kompetitif lah dibandingkan yang ada di Indonesia, misalnya kayak seperti Google gitu ya, ada Amazon dengan AWS-nya, kemudian ada Azure ya dari Microsoft, misalnya ada lagi Google tadi ya, Google apa ya, Google tuh GCP kalau nggak salah namanya. Google itu namanya GCP kalau nggak salah, Google Cloud Computing ya. Ini Google ya, cloud.google.com ya, ini juga dia berikan free awal. Ini sebenarnya sama ya untuk enterprise juga. Jadi konsep VPS ya, virtual private server. Kita punya server sendiri, tapi di sini based onnya servernya dari si Google gitu. Nah, ini lebih apa ya? Lebih aman gitu kitanya ya di sini ya. Kenapa? Karena kita bisa ngatur sendiri space-nya, kita mau bagaimana, maunya core-nya mau berapa, kemudian RAM-nya juga mau berapa. Ya itu kita bisa tentukan sendiri gitu. Dan itu dihitungnya dia per pemakaian gitu. Jadi murahnya enaknya begitu gitu ya. Per apa ya? Per pengguna kalau nggak salah ini, kalau kalau di Google ini. Nah, ini lebih enaknya kita jadi lebih efisien gitu. Kalau penggunanya lagi banyak, kita kena tagihannya agak tinggi. Tapi kalau usernya kita lagi jatuh, lagi turun, maka ya kita bayar serendah gitu. Jadi ya itu jadi ada asas keadilannya di situ ya. Itu yang contohnya Google Cloud GCP, ini ada AWS ya, Amazon. Ini juga Amazon punya model servernya sendiri.
Nah, ini bisa free, 12 bulan gratis. Ini ya. Ini ada berapa ininya sih? Nah, ini per bulan misalnya Amazon yang bagaimana ya. Ini kalian bisa searching aja di situ, cari-cari ya, ada beberapa pelatihannya juga kalau nggak salah, harga-harganya di sini ada. Kemudian ada Alibaba ya, Alibaba Cloud. Ini juga sama ya, model-model PS juga. Iya, itu kan besar. Jadi ini biayanya 3 bulan berapa nih per tahun, 3,50 ya, itu cukup murah. Itu bisa dicoba. Jadi ada party antara beberapa VPS Google GC. Kita lihat di sini Browser dan GC ini oh ini growth-nya nih, growth-nya sih Google ya, growth-nya itu dia sampai 50. Kita kan dari revenue-nya ya, ya, tapi lihat growth ya, pertumbuhannya itu di 2019 itu 53% ya, tinggi sekali. Agak lemah ini. Rata penilai sana di CP ataupun pakai AWS gitu. Nah, karena penjaminan itu lebih terjamin ya, meskipun agak sedikit mahal sedikit, tapi lebih terjaminnya dalam arti ya memang jarang kena trouble gitu. Beda kalau misalnya di lokal server di kita ya, perusahaan kayak misalnya banyak lah di Indonesia tuh ya, tapi ya itu biasanya mereka kan nyimpennya di narasi dari cyber itu. Kemarin juga gitu, sehingga dengan server yang collapse gitu, tapi ya sistem dipakai sehingga ya situs-situs tumbangan itu bagaimana ya, dari mereka juga catatan. Kalau WS itu atau JP itu kayaknya jarang, masih sampai berapa gitu, nggak pernah. Kalau scalability cara mudah gitu ya, kapasitasnya apakah harus ditingkatkan, storage-nya atau upgrade layanan misalnya ya, yang layanan apa gitu ya. Ini biaya base itu sangat tinggi, base itu medium, server tuh ya pengembang itu tinggi karena base kalian objek ya, biasanya mengembangkan ya tergantung. Kalau yang kalian server kita fokus aja aja, interface stabilitasnya sangat tinggi ya, karena ya di bagaimana supaya klien itu mudah menggunakannya. Counter ya bisa setengah medium gitu ya, levelnya saat tergantung stability-nya itu kayak server itu sangat tinggi gitu ya. Nah, sedangkan kalau server base itu rendah, kelas medium. Jadi klien yang lainnya nambah, habis sampai masih harus dilakukan. Nah, ini konsep cloud computing tadi kayak AWS, GCP dan sebagainya itu kan konsep cloud service ya. Nah, server itu is in the cloud. Jadi kita nggak tahu nih bentuk fisik server itu gimana, yang kita pakai adalah kita taruh server kita, situs kita dan dibuatkan virtual gitu. Ya, ya, ini tetap di sistem pakai handphone ya.
cloud berarti central, kita bisa ini atau juga layanan yang modelnya server ditarik, kita bisa kemudian pinjaman layanannya punya ya. Bisa kita harus punya fisik dulu gitu. Kemudian service provider sebagai API-nya si service provider-nya misalnya kalau di Indonesia ya kayak misalnya web gitu. Nah, virtualisasi server kita buat model virtualisasi ada beberapa subnya kita virtualisasi. Kemudian ada juga untuk service oriented arsitektur, ini kayak service ya, service biasanya ya, termasuk juga yang paling gampang ya kita email ya, email itu kan service kan, kita pakai service di email, tapi kita nggak tahu sih cara gimana, taruhnya mana, bentuknya mana, ada berapa jumlah yang mereka siap yang ada di dalam server tersebut ya, kita tahu gitu. Yang kita tahu hanya kita pakai layanan yang mereka sediakan. Nah, kemudian ada juga model grid computing, ini juga model komputer yang punya beberapa tipe berbarengan. Nah, kemudian nanti ke arahnya nanti launching tuh. Kalau satu mati maka bisa di cover yang lain gitu. Namanya seperti itu. Because computing and internet ini juga nyambung ke IoT ya, Internet of Things, general computing, smartphone, and internet with many different apps that provide ultimate communication support, specialized computing device, enhance object and specialized terkait dengan pengembangan ke depan ya, gimana sebuah smartphone itu menjadi saat ini menjadi sesuatu yang sangat ya, orang mengasihnya sebenarnya dibantu ke laptop, itu menjadi sesuatu yang harus kita perlu menyediakan layanan berbasis mobile. Apalagi zamannya ada ini ada IoT yang kamu mau sebenarnya baik kontrol baik phone ya gitu ya, menyala kipas pakai IoT, handphone misalnya menyala dari handphone nyala misalnya gitu ya, menjadi berarti levelnya ke arah smart house atau sekarang itu ya. Tadi ya berarti kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar ya, terkait dengan impact dari IT atau perangkat yang kita gunakan ya. Nah, topiknya adalah ya disposal of toxic in old computing komputer ya, komputer yang jadul itu kan bisa menjadi limbah ya, kayak zaman dulu itu ada tabung ya, monitor tabung itu kan limbahnya itu gas yang ada di dalam kaca tabung itu itu berbahaya itu, sehingga gimana caranya, kemudian juga kalau yang lama-lama kan berjamur ya, PCB-nya juga menjadi karat, tapi apa aja atau harus dibakar dulu itu ada tanggung jawab, kita memiliki tanggung jawab. Kemudian energi konsumsi of data center itu juga penting ya, bagaimana konsumsi harga itu jadi isu juga gitu ya, pemanasan global jadinya penggunaan alat elektronik mengakibatkan menjadi lebih cepat misalnya penurunan kadar dari ozon di udara misalnya ya, kerusakan ozon misalnya, itu contoh-contoh bagaimana energi konsumsi aja kita harus perhatikan dalam konsep skema Green IT. Ada beberapa ininya ya, lembaganya yang mengaudit Green IT ini ya.
Ya, bisa dicari aja, itu ada beberapa perusahaan yang memang dia fokus di dalam audit green ya, green asset gitu. Kemudian juga paperless office, ini juga isu topik juga ya, bagaimana kantor-kantor juga saat ini sudah mulai mengarah ke model paperless, tidak lagi pakai print-print kertas gitu ya. Tanda tangannya digital, kemudian desain by sistem usernya tinggal buka, baca, statusnya kelihatan, di reply ke mana mau dia mau kirim balik misalnya responnya, itu by system semua gitu. Cloud computing might help to reduce energy consumption and improve the viability paperless office ya. Cloud computing ini. Ya, jadi kita manfaatkan cloud computing untuk mendukung kampanye Green IT ini. Ya, infrastruktur design ya. Nanti bisa kalian baca aja ya. Nah, ini deployment diagram, ini model di UML untuk membuat model deployment atau model arsitektur yang akan kita mau pakai gitu. Di situ nanti ada servernya, spesifikasi servernya kita bisa tuliskan, jaringannya gimana, kliennya speknya bagaimana, itu kita bisa buat di deployment diagram ini. Nah, ini dia nggak banyak deployment, cuman kotak-kotak begini aja, tapi dalamnya kita bisa isi detail dari spesifikasi apa yang mau kita kembangkan. Misalnya database-nya pakai apa, kemudian hardware-nya gitu ya, itu kita bisa siapkan. Nah, di sini ada note-nya di dalam arsitektur deployment diagram ya, ada workstation-nya, ada servernya, mainframe, firewall, database-nya, kemudian subnet-nya ya. Ini contohnya dari deployment untuk receptionist PC, dia terhubung ke LAN ya, kemudian dia juga terhubung ke server di mana sebagai office server itu. Kemudian di dalam Ryan workstation yang tadi ada layer HCI, human capital application system ya, kemudian ada yang mau masuk ke server, ada yang PD layers, ada yang DM layer, kemudian untuk yang receptionist contohnya di depan itu dia ada receptionist ke office server ya, kemudian masuk ke application database ya. Nah, ini contohnya network model, ini lebih ke jaringan ya, kita pakai jaringan ini terhubung kemana misalnya, apakah bentuknya dia cloud, apakah pakai model list line gitu ya. Nah, ini contohnya, ini cloud ethernet LAN semua, nyambung ke server lari ke cloud yang ada di regional yang lain ya. Misalnya ada di Washington, ada di DC, ada di office ya. Ini untuk hardware dan software spesifikasi ya, OS-nya bagaimana, kemudian tujuannya dari software itu dipakai untuk apa, DBMS itu buat apa. Kemudian ada termasuk juga training yang dibutuhkan untuk menggunakan software ini, maintenance-nya bagaimana, kemudian garansi dan license-nya seperti apa, license agreement. Nah, biasanya kalau kita deliver produk project ke user itu harus ada warranty and license-nya ya. Dan berarti warrantinya maksudnya supaya user nggak macem-macem dari script kita misalnya hingga jadi kerusakan ya, kita harus kasih warranty. Itu dalam arti kita kasih garansi misalnya 3 tahun ya. Tapi kalau misalnya ada script yang dipaksa masuk, misalnya kita akan menjadi batal misalnya. Nah, itu bisa kita pakai juga pasal-pasal itu, kita harus buatkan ke memo itu ya, ke biasanya ada perjanjian kerjasama ya. Ada pasal-pasal perjanjian kerjasama yang kita harus tulis di situ ya, softwarenya terkait dengan maintenance-nya, trainingnya dan sebagainya. Hardware yang dibutuhkan juga kita harus perhatikan juga di situ ya, menggunakan untuk awalan starting point-nya kita pakai yang low level network diagram. Kemudian termasuk di situ ada server, kemudian perangkat yang lain, minimum jelaskan minimum requirement-nya, minimum standar yang bisa dipakai untuk menjalankan aplikasi ini. Misalnya Pentium i3 misalnya, contohnya paling gampang gitu. Kemudian menggunakan alternatif matrix to evaluate vendor proposal. Ya.
Sini ada operasionalnya, ada performance-nya, security-nya, culture and political influence ya. Legal implication-nya bagaimana. Nanti dibaca aja, ini filenya nanti saya kasih ya. Culture-nya itu apa sih? Ya biasanya itu political requirement apa? Biasanya ini penting juga ya. Political requirement itu dalam arti bukan hanya di level pemerintahnya, tapi di level perusahaan itu bagaimana culture-nya ya. Biasanya kalau orang-orang udah pada sepuh itu biasanya culture-nya berat ya, susah untuk merubah mereka gitu. Membiasakan mereka dari model manual ke digital aja susah ya, apalagi modelnya ke sistem. Oh, itu berat sekali gitu. Sehingga kita harus punya pendekatan bagaimana misalnya kita mempush dari level pimpinan gitu ya. Memberikan reward punishment bagi siapa